kenapa Kak Gibran memberanikan diri untuk mencalonkan kemarin sebagai ketua umum di HLSC? Apa harapan Kak Gibran untuk HLSC ke depannya? Harapan saya, Hai Justizen, welcome to HLSC Podcast. Perkenalkan, saya Alvin. Perkenalkan, saya Anita. Jadi kami akan memandu untuk podcast episode pertama di season kedua ini. Nah, Arika, apa sih yang kita bahas di episode pertama ini? Nah, tema dari podcast kali ini yaitu Get to Know HLSC. Get to know HLSC. Jadi buat teman-teman yang mau lebih tahu tentang apa sih itu HLSC dan juga kegiatan-kegiatan apa yang kita lakukan di HLSC, dengar ya sampai akhir. Nah, untuk menemani kita pada podcast hari ini telah datang satu guest star yang istimewa. Siapa? Say hi dong Kak. halo teman-teman. Jadi di sini sudah ada Ketua Umum HLSC 2018, Kak Gibran. Ya, Kak Gibran, gimana kabarnya hari ini? alhamdulillah baik. Kak Gibran sebenarnya sekarang itu lagi sibuk apa sih? Sekarang itu lagi sibuk kerja skripsi. Bisa dibilang ya, terlambat lah untuk selesai nih. Semoga lancar ya Kak Gibran. Ini kita panggilnya apa? Kak Gibran atau Kang Gibran? Ya terserah nyamannya saja bagaimana toh. Gibran bisa, Tung Gibran bisa. Kita panggilnya Kak Gibran aja ya. Oke. Kak Gibran ini kan Ketua Umum dari Hasanuddin Law Study Center tahun 2018 ya? Ya, angkatan 2018 periode 2020-2021. Jadi selama menjabat di HLSC itu kita mau tahu nih kenapa sih Kak Gibran pertama pilih HLSC sebagai unit kegiatan mahasiswa. Padahal kan di Fakultas Hukum Unhas sendiri tuh banyak unit kegiatan mahasiswa lain, baik HMD, HMPS ataupun yang lainnya. Kenapa harus HLSC? Ya, sebenarnya simpel sih. Jadi waktu saya SMA dulu itu salah satu organisasi yang datang ke sekolah saya, SMA 2 Negeri Makassar, itu Hasanuddin Study Center yang mengadakan kegiatan HLSC Goes to School. Tahu toh? Ya. Nah, jadi waktu itu saya lihat kakak-kakak dari HLSC itu bawa materi itu terkait ada tentang narkotika, kekerasan di kalangan remaja dan sebagainya itu ya. Itu yang pertama saya tahu duluan terkait HLSC. Nah, setelah masuk Fakultas Hukum, kebetulan juga circle saya itu kebanyakan berminat di HLSC dan saya juga diajak, dan saya juga berminat memang karena saya lihat ada nilai lembaga yang memang saya mau kejar di HLSC, itu nilai lembaga berkajian. Itu salah satu alasan kenapa saya juga pindah HLSC sebagai rumah pertama saya. Baik, jadi Kak Gibran ini kenal HLSC dari salah satu program kerja HLSC itu Goes to School. Baik, kalau untuk mungkin teman-teman yang baru kenal HLSC ataupun baru tahu HLSC dari podcast ini, episode kali ini, mau nanya nih Kak, HLSC itu sebenarnya apa sih? Yang saya tahu sebagai ketua umum HLSC adalah organisasi yang bertujuan sebagai pusat lembaga kajian di Fakultas Hukum yang mewadahi mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum juga. Itu salah satu ya orientasi dari HLSC, dan juga kalau tujuannya HLSC itu ya tujuannya menciptakan kader-kader yang berintegritas serta sarjana hukum yang berkualitas. Nah, itu yang kurang lebih yang dikenal sama HLSC. Dan tentu HLSC ini organisasi lembaga kajian yang berasaskan kekeluargaan. Nah, itu yang sangat mencerminkan HLSC sebagai organisasi kekeluargaan. Baik, mungkin kita lanjut. Kira-kira selama Kak Gibran berkepengurusan ini, sebelumnya Kak Gibran itu sempat aktif di program apa saja, Kak? Saya sempat menjadi ketua panitia kegiatan HLSC Anniversary. Di kepengurusannya Ketua Umum Kak Rido. Kak Rido. Ya, sebelum saya ketua. Nah, saya aktif di situ ketua panitia. Dan tapi waktu itu saya dapat masa-masa waktu COVID. Jadi kita terbatasi
untuk berkegiatan, tapi alhamdulillah partisipasi mau dari keluarga besar LSC itu maupun dari luar LSC itu sangat banyak, karena pada saat kegiatan saya yang LSC Anniversary mencapai 100 lebih peserta, itu pun kegiatan online. Bahkan di situ kita diapresiasi sama mantan dekan Prof Farida karena melihat antusias dari anak-anak UKM LSC yang melaksanakan kegiatan LSC Anniversary itu, dan banyaknya juga senior-senior yang ikut pada kegiatan saat itu. Jadi itu juga yang membuat saya bisa dibilang bangga lah pada saat itu menjadi ketua panitia. Baik, kan seperti yang Kak Gibran tadi bilang, HLSC itu sering ngadain kajian, menjual buku, dan juga program kerja lainnya. Tapi pasti setiap kepengurusan ada satu program kerja besar. Contohnya itu PGI atau pendampingan Grand Issue. Kalau di kepengurusan Kak Gibran sendiri, Nah, kalau Alvin tadi sebut dan adik kayak PGI itu sebenarnya itu pertama kali dilaksanakan di angkatan saya di kepengurusan 2020-2021. Nah, jadi saya bersama teman-teman pengurus itu memang melihat ada masalah yang kompleks terkait kekerasan seksual. Nah, maka dari itu kita menggunakan divisi advokasi untuk mewadai persoalan tersebut. Nah, maka dari itu lahirlah program yang namanya pendampingan Grand Issue, yang kita dampingi adalah isu tersebut, kekerasan seksual yang dimana sampai sekarang bahkan tidak selesai. Jadi bisa dibilang itu juga salah satu program yang diciptakan sama kepengurusan saya dan teman-teman untuk sebenarnya sih bukan untuk menuntaskan, cuman setidaknya kita sebagai organisasi yang berkelamin lembaga kajian itu ikut berpartisipasi menciptakan gagasan-gagasan dan sebagainya. Oke, berarti untuk program kerja PGI sendiri itu pertama kali dilaksanakan pada periode 2021-2021. Oke, dan kebetulan sekarang untuk PGI tahun ini juga mengangkat tema yang sama, yaitu kekerasan seksual. Jadi menurut Kak Gibran gimana nih bentuk pendampingan isu kepengurusannya Kak Gibran dengan kepengurusan yang sekarang dengan perspektif yang berbeda? Kalau mungkin yang kepengurusan Kak Gibran itu melihat dari urgensi untuk diadakannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, dan yang sekarang itu melihat implementasi dari undang-undang tersebut setelah disahkan. Nah, mungkin kalau dari saya bahas dari perspektif di kepengurusan saya. Jadi di kepengurusan saya itu memang pada saat itu belum ada ini undang-undang TPKS, kan baru tercipta di tahun 2022. Nah, jadi kita itu cukup mengawal setidaknya pembahasan terkait KS ini menjadi prioritas di masyarakat, karena ini kan menjadi problematik umum di masyarakat juga. Dan pada saat kepengurusan saya itu memang di DPR itu ini tidak pernah menjadi program pembahasan yang prioritas lah di DPR ini, tidak pernah menjadi prioritas. Maka dari itu kita dari aktif mengkaji, kita juga sempat kita undang dari anggota DPR RI, saya lupa namanya siapa, kita aktif mengkaji membahas terkait urgensinya disahkan ini undang-undang TPKS karena dia tidak pernah menjadi prioritas. Maka dari itu di pada saat kepengurusan saya kita hanya ikut aktif membahas terkait kekerasan seksual, urgensinya bagaimana terkait implementasi, terus implementasinya tersebut juga kan di kepengurusan saya itu masa-masa COVID, jadi kita sangat terbatasi dalam melaksanakan kegiatan. Jadi kita kebanyakan bermain di sosial media. Nah, output dari kegiatan PGI di kepengurusan saya adalah kita mengeluarkan statement bahwa kita menekan DPR untuk mengesahkan undang-undang TPKS. Itu statement, itu output yang keluar dari kepengurusan saya. Kalau untuk kepengurusan sekarang, maaf mungkin saya tidak terlalu aktif memantau. Cuman yang pernah saya diskusi sama koordinator advokasinya,
Katanya sih sekarang itu dia mau lebih membahas terkait kelompok rentan, tidak salah ya, kelompok rentan sekarang tujuannya itu. Nah itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Berikutnya, kan tadi kita sudah bahas tentang salah satu program kerja di HLSC itu pendampingan Grand Issue atau PGI. Nah, selain itu kan masih banyak juga program kerja lain yang ada di HLSC. Dan juga melihat lingkup HLSC ini cukup luas karena dari pengalaman pribadi sendiri, saya pernah keluar kota, saya ketemu dengan senior HLSC. Di saya kuliah di mana? Di Unhas. UKM-nya apa? HLSC. Oh ternyata beliau juga anak HLSC. Dan yang mau saya tanyakan itu gimana sih gimana anggota HLSC yang udah lulus, maksudnya yang udah sarjana, gimana sih kekeluargaannya, apa masih kerja ini gitu. Nah sekarang yang saya bisa jamin itu untuk kita sebagai keluarga besar HLSC itu tentu senior-senior kita yang sudah sarjana itu sudah tersebar luas bahkan di seluruh Indonesia. Cuman mayoritas yang saya tahu itu kebanyakan di Jakarta jadi lawyer. Nah ini salah satu teman saya, Gabriel, mantan wasikum saya pada saat kepengurusan itu, dia ke Jakarta dan tiba-tiba dia dihubungi sama salah satu senior mantan ketua umum Kak Rindra. Itu dia aktif komunikasi di sana. Sebenarnya kebanyakan juga senior kita itu di sana begitu. Jadi HLSC juga bisa menjanjikan terkait relasi, tetapi tentu relasi perlu didukung dengan kualitas. Tidak mungkin kita akan dipanggil sama senior kalau kita tidak punya kualitas kan. Betul Kak. Nah, istilahnya jangan bikin malu-malu lah kalau mata, jangan bikin malu-malu bendera HLSC. Kalau kita lempar diri ke Jakarta, kalau kita mau merantau gitu. Oke. Mungkin yang berikutnya yang saya tanyakan itu tentang kajian. Seperti yang dijelaskan juga sama gestar kita pada hari ini, HLSC itu aktif melakukan kajian-kajian terkait isu-isu hukum. Tapi mungkin banyak nih yang masih maba ataupun sampai sekarang pun mahasiswa yang kalau ikut kajian itu bosan, malas, atau mungkin ngantuk. Bagaimana sih caranya HLSC untuk menghidupkan suatu kajian agar suasananya itu lebih hidup dalam kajian tersebut, dalam membahas suatu isu? Nah sebenarnya di kepengurusan saya bisa dibilang lembaga kajian itu aktif sekali, divisi teman saya itu aktif sekali karena memang itu bagaimana orang kalau kuliah mendengarkan materi sampai 1 jam 2 jam itu kan pasti cukup bosan, apalagi kita setelah luar kuliah kajian lagi begitu, tentu itu pasti orang bosan. Maka dari itu di kepengurusan saya dimanapun mulai kajian saya itu, jadi kita ajak nongkrong teman-teman dimanapun tempatnya itu kita pasti membahas kajian. Tapi cara membahas kajian itu mulai dari dasar dulu, jangan langsung yang tinggi pembahasan toh. Misalnya membahas terkait hukum, ya simple-simple saja, dan bahasa yang kita gunakan itu jangan terlalu tinggi, bahasa yang mudah dipahami, bahasa sehari-hari untuk menjelaskan kajian itu. Karena kalau terlalu bahasa keilmuan juga kadang orang tidak nyampai. Itu yang saya lihat problematik, kenapa orang biasa bosan, tidak mengikuti materi. Karena begitu, terlalu jauh. Terlalu tinggi. Ya, terlalu tinggi, orang tidak mengikuti. Jadi kalau di kepengurusan saya itu ada namanya GASA. Kayaknya teman-teman tahu sekali tuh orang. Dia salah satu guru saya itu. Dia itu dimanapun kita nongkrong pasti saja selalu bawa materi. Tapi bukan bawa materi secara formal, no, sekedar pembahasan saja, apapun isu dibahas, bahas KS, bahas terkait HAM, apapun lah. Itu enaknya di kepengurusan saya karena saya selalu punya pemantik di tiap tongkrongan gitu. Maksudnya di tongkrongan manapun dari SC. Gitu. Ya karena Seru mungkin banget ya itu nongkrongnya bahas yang bermutu. iya. Jadi mungkin bagi orang-orang yang di luar sana tuh dengar HLSC cuma nongkrong-nongkrong doang, ngumpul-ngumpul doang. Jadi kita nggak cuma sekedar nongkrong. Orang bilang begitu karena ya dia tidak ikut nongkrong sama kita toh. Betul. Jadi semua orang bisa menilai, tapi dia tidak tahu apa di dalamnya toh. Mesti menilai tanpa ada di dalamnya. Don't judge the book by its cover. Betul. Minta juga saya ngerasa kan dia. Enak. Terus selanjutnya apa nih? Selanjutnya, oh iya, ada satu hal yang aku mau tanya ke Kak Gibran.
Ya, betul Sin. Kenapa Kak Gibran memberanikan diri untuk mencalonkan kemarin sebagai ketua umum di LST? Sebenarnya tidak mau naik ketua umum dulu awalnya. Jadi begini, seru juga ya sebenarnya ceritanya saya kenapa bisa terpilih sebagai ketua umum. Jadi dulu saya sebenarnya tidak aktif dulu awalnya di LSC karena ada satu dan lain hal. Teman-teman saya yang aktif, yang lain di kepengurusan saya, di angkatan saya, angkatan 2018 ada 3-4 orang yang mencalonkan sebagai ketua umum. Cuman saya sempat diskusi dengan beberapa senior, katanya kenapa bukan saya naik sebagai ketua umum, karena saya punya potensi seperti itu. Nah, saya juga introspeksi diri dan saya berembuk sama teman-teman yang mau naik jadi ketua umum pada saat itu. Jadi alhasil output dari diskusi saya sama teman-teman itu, saya juga diusung sebagai terpilih sebagai Kandidat. jadi kandidat ketua umum. Jadi saya memberikan diri untuk memegang ini mencalonkan diri sebagai ketua umum, dan alhamdulillah akhirnya saya terpilih sebagai ketua umum dan saya laksanakan dengan penuh amanah gitu. Jadi cukup unexpected. Iya, karena saya dulu kenapa saya tidak mau jadi ketua umum, karena saya paling benci namanya public speaking. Saya gugup. Itu kan problematik umum itu, kita gugup di hadapan orang. Itu saya paling benci, apalagi kita sebagai ketua umum pasti akan selalu berhadapan dengan public speaking, sambutan, bawa materi, tahu? Kan banyak sekali kita akan berhadapan dengan public speaking. Itu yang paling saya benci sebenarnya. Tapi sebelum saya naik ketua umum, saya memberanikan diri, meyakinkan diri kalau itu semua tantangan yang saya harus hadapi, karena kapan lagi kalau bukan di mahasiswa kan kita ini mengembangkan soft skill. Nah, makanya itu saya sangat berterima kasih juga sama LSC karena salah satu organisasi saya yang mengembangkan soft skill gitu. Kayak gitu. Bisa cerita tentang suka duka selama mengurus kan? Kalau suka duka kayaknya sensitif ya. Suka duka, iya. Jadi bagaimana ya? Saya cerita dulu bagaimana, karena di kepengurusan saya itu bisa dibilang banyak duka, tapi lebih banyak juga sukanya. Kalau untuk masalah di kepengurusan saya itu, yaitu yang pertama, karena LSC masuk di era new normal, otomatis kita juga harus bisa beradaptasi dengan kondisi yang baru, di mana kita terbatasi melaksanakan kegiatan yang semua kegiatan kita itu berubah menjadi online. Mau itu diskusi, latihan kepemimpinan, TOT, itu semua online. Nah, itu yang terbatas sekali, karena tentu itu bakalan mengurangi kedekatan kita juga sesama kader, sesama teman pengurus. Mana lagi ada pengurus saya yang ini salah satu dukanya. Pengurus saya itu juga kebanyakan di luar kota. Ada yang di Jakarta, ada yang di Luhut Timur. Jadi pada saat itu saya hanya berkomunikasi melalui online. Itu salah satu juga keterbatasan saya pada saat pengurus. Tapi itu juga tidak menjadikan alasan untuk saya berkarya di LSC bersama teman-teman. Buktinya juga kita bisa menciptakan satu program yang sampai sekarang alhamdulillah masih dilaksanakan sama teman-teman, yaitu pendampingan Grand Isu. Nah, itu juga, dan saya juga kalau dibilang sukanya itu saya sangat bersyukur karena saya bisa sangat akrab dengan teman-teman angkatan 2019 dan angkatan 2020, walaupun pada saat itu sangat terbatas dalam berkegiatan. Jadi bisa dibilang lah kita melanggar beberapa kali himbauan itu dari pemerintah, dari fakultas. Kita selalu sering berkumpul, kayak secret kayak gitu. Itu mungkin kurang lebih suka dukanya. Jadi di kepengurusan Kak Gibran sendiri itu mungkin terhalangi dengan COVID-19 ya Kak? Iya, itu karena down dan di open level sebagainya. Karena tentu kita harus bisa beradaptasi sama itu situasi. Karena kalau tidak kan kita mangkrak ini di organisasi, tidak jalan roda organisasi kalau kita tidak beradaptasi. Gitu. Tapi karena adanya pandemi ini muncullah salah satu program yang tadi itu Grand Issue. Nah,
Oh, saya lupa jelaskan satu. Plusnya, kita berkegiatan online itu adalah kita bisa pemanggil pemateri yang di luar. Jadi di kepengurusan saya itu selalu mengadakan kegiatan-kegiatan diskusi yang bertaraf nasional. Salah satunya itu terkait victim blaming. Victim blaming itu di kepengurusan saya mengundang dari Humas, saya lupa apa namanya itu, Komnas HAM, Humas Komnas HAM itu kita diskusi. Ada juga kita bahas terkait, ini ada salah satu program yang menarik di kepengurusanku. Itu saya bahas terkait LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif, terkait hak cipta. Itu saya mengundang drummer dari Reality Club. Tahu bandnya Reality Club, drummernya itu saya undang juga LMKN untuk bahas terkait royalti dari tiap karya cipta pemusik. Itu yang kita bahas. Jadi itu plusnya kita berkegiatan online karena kita bisa panggil pemateri dari luar. Menurut saya. Iya. Berarti itu mungkin salah satu contohnya juga di seminar nasional ya, bisa mengundang pemateri dari luar. Ya itu plusnya. Tanpa harus mengajarkan dia di Makassar. Gitu. Lebih for the value. Iya, betul. Oke, mungkin tadi sudah cerita tentang suka duka dan juga tentang inovasi-inovasi baru yang didapat Muncul. saat pandemi. Jadi pandemi itu bukan sebagai Bukan alam. Selama kita berkegiatan di HLSC, mungkin kita mendapatkan banyak inovasi-inovasi baru selama berkegiatan di HLSC. Dan di HLSC juga itu menjadi rumah bagi kita semua dan juga bagi teman-teman. Nah, sekarang ini kan udah dekat Kak tentang pembukaan pendaftaran mahasiswa baru di Fakultas Hukum dan juga di Universitas Hasanuddin sendiri. Nah, untuk Kak Gibran nih, ada saran nggak untuk teman-teman yang mau join HLSC? Saran. Ya, kalau saya untuk teman-teman yang baru masuk. Ya, Untuk teman-teman yang baru mau masuk, kalau teman-teman cari organisasi lembaga kajian hukum yang bernuansa kekeluargaan, itu saya bisa jamin opsinya itu di Hasanuddin Study Center. Mau kajian yang tidak membosankan, itu ada di HLSC. Mau dapat relasi yang luas, itu ada di HLSC. Saya rasa itu cukup untuk penawaran ke teman-teman untuk masuk ke HLSC. Gitu. Dan teman-teman di HLSC juga sekarang pengurus itu sangat terbuka menerima teman-teman yang ingin masuk ke UKM HLSC. Itu mungkin saran dari saya untuk teman-teman yang baru mau masuk Fakultas Hukum. Nah, dan juga teman-teman yang mungkin ingin mendaftar menjadi calon anggota baru ataupun keluarga dari Hasanuddin Study Center, mungkin bisa cek informasinya melalui media sosial HLSC, yaitu hlsc.info. Dan semuanya itu ada di Instagram, YouTube, dan juga TikTok dan Twitter. Ya, di situ kalian bisa mencari informasi yang tentang Hasanuddin Study Center. Nah, mungkin kalian penasaran, cek aja ya di LSC Info. Nah, terakhir Kak, untuk pertanyaan terakhir dari saya. Apa ini katanya? Apa harapan Kak Gibran untuk HLSC ke depannya? Harapan saya, ada dua harapan besar saya untuk HLSC ke depan. Yang pertama, organisasi ini asas kekeluarganya itu jangan dihilangkan. Karena HLSC kan juga tercipta ini awalnya beberapa mahasiswa yang nongkrong, kajian, akhirnya membentuk sebuah organisasi. Jadi kita tetap melaksanakan ini organisasi dengan berasas kekeluargaan, tetapi tetap etos profesionalnya juga ditingkatkan. Yang pertama. Yang kedua, ini kan HLSC kita dikenal sebagai lembaga kajian. Jadi sebisa mungkin yang menjadi pengurus atau yang bakal menjadi pengurus itu jangan dihilangkan nuansa kajiannya ini organisasi. Tetapi ingat, kajian itu dari harus menarik, harus keren, santai. Itu paling kuncinya, harus santai. Karena seperti saya bilang, kalau terlalu serius juga kadang boring, tidak dapat diikuti materinya. Makanya itulah, harus selalu teman-teman bisa menciptakan nuansa yang baru, tetapi tidak meninggalkan dua asas tersebut, lembaga berkajian sama asas kekeluargaan. Itu yang paling penting yang saya mau harapan saya dari ke depan. Wah, menarik banget ya pembahasan kali ini, Kak Lindin. Ya, mungkin itu tadi pertanyaan terakhir untuk guys kita ke hari ini, Kak Gibran.
Mungkin beri aplaus dulu untuk Kak Gibran semuanya. Oke, sebelum kita tutup, ada kuis untuk semua pendengar podcast HLSC kali ini. Nah, kuis yang pertanyaan pertama itu, kapan HLSC didirikan dan siapa pendirinya? Bangunannya akan diumumkan di Instagram HLSC, itu @HLSC.info. Nah, jadi teman-teman cepetan siapa komentar pertama di postingannya, nanti ada postingannya di Instagram Yang HLSC. cepat dan tertepat. Yang tercepat dan tertepat akan mendapatkan hadiah. Oke, mau dibantu bisa follow Instagram saya tak? Iya, boleh. Boleh juga cara bercanda. Instagram base kita pada hari ini Gibran R. Idrus. Baik, terima kasih Kak Gibran telah menemani kita pada hari ini. Arika. Jadi banyak nih pengetahuan baru tentang HLSC. Ya, alhamdulillah kalau bermanfaat apa yang saya sampaikan. Oke, mungkin Justizen yang ingin lebih tahu tentang HLSC mungkin bisa cek di media sosial HLSC di bawah ini @HLSC.info. Dan jangan lupa saksikan episode-episode lain di podcast HLSC. HLSC, keep loyal and justice for all.